Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Online, perkenalkan nama saya Sani Putri Wulandari. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pemberian obat IM, IV, SC, dan IC. Selamat menonton. Nah, di video pertama kita akan membahas mengenai pemberian obat IV. Pemberian obat IV atau intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah dengan menggunakan spuit. Tujuan pemberian obat IV yaitu untuk memperoleh reaksi obat yang cepat diabsorpsi daripada injeksi parenteral lainnya. Persiapan alat. Yang pertama ada tourniquet. Tourniquet ini digunakan untuk membendung vena. Selanjutnya kita ada butuh spet atau spuit. Ada beberapa macam. Berbagai Ada ukuran 3 cc, sesuai kebutuhan. ada Spuit 10 cc, ada 5 cc. atau 5 cc. Obat-obatan yang akan Yaitu dimasukkan itu obat-obatan bisa yang berbentuk diperlukan. vial. Nah, Ini bentuk vial ada atau obat berbentuk yang di sini berbentuk ada vial berbentuk dan ampul ada di yang sini ya, obat bentuk berbentuk ampul. Lalu aquades bila perlu. Selanjutnya yaitu ada perlak atau pengawas. Perlak ini digunakan supaya nanti jika ada darah agar tidak langsung mengenai ke pasien atau ke tempat tidur. Lalu ada handscoon atau sarung tangan sebagai APD, ada alcohol swab, dan yang terakhir ada nirbekan atau bengkok. Selanjutnya yaitu tindakan bagaimana cara memasukkan obat melalui IV atau intravena. Namun sebelum itu pastikan dulu order dokter dan identifikasi pasien, lalu jelaskan atau komunikasikan kepada pasien tujuan dari tindakan, prosedur yang akan dilakukan, dan respon atau harapan setelah kita lakukan tindakan kepada pasien. Nah, apabila semua persiapan telah dilakukan dan pasien menyetujui tindakan yang akan dilakukan, lalu kita cuci tangan 6 langkah. Lalu, siapkan obat-obatan yang dibutuhkan dan cuci tangan kembali. Lalu, pasangkan perlak di area penusukan. Pastikan lokasi injeksi, di mana injeksi atau lokasi penusukan yang akan kita lakukan. Setelah itu, pasang tourniquet untuk membendung pena dan untuk memudahkan kita dalam pemberian obat. Setelah itu, gunakan handscoon atau memakai APD. Nah, setelah handscoon terpasang, lalu kita mengambil alcohol swab atau kapas alkohol untuk kita lakukan desinfeksi pada area penusukan. Lakukan desinfeksi pada area penusukan secara memutar dan berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, setelah didesinfeksi, lalu kita ambil spuit atau spet dengan obat yang sudah kan. Setelah itu, kita tusukkan perlahan dengan membentuk sudut 20 sampai 30 derajat. Lalu kita lakukan penusukan pada vena dengan secara perlahan dan sambil menginstruksikan pasien untuk tarik nafas. Setelah itu, lakukan aspirasi. Apabila terdapat darah atau ada darah, berarti jarum masuk tepat di vena. Setelah itu, buka tourniquet, lalu injesikan obat secara perlahan.
Lalu setelah obatnya semua masuk, lalu kita cabut dengan menahan lokasi penusukan menggunakan kapas alkohol. Cabut secara perlahan, lalu setelah itu kita sambil menekan lukanya secara perlahan, beri plester pada area luka penusukan. Nah, jika semua tindakan telah selesai dilakukan, selanjutnya kita membereskan peralatan dan jangan lupa komunikasikan pada pasien, itu tanyakan bagaimana perasaannya setelah dilakukan tindakan. Jika semuanya sudah selesai, kita melakukan cuci tangan 6 langkah dan jangan lupa mendokumentasikan setiap tindakan yang dilakukan dan jangan lupa respon dari klien. Video selanjutnya yaitu pemberian obat melalui SC atau subkutan. Pemberian obat SC atau subkutan adalah cara pemberian obat dengan memasukkan obat ke dalam jaringan subkutan di bawah kulit dengan spuit. Lalu kita persiapkan alat. Yang pertama ada spuit sesuai ukuran atau sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Lalu ada obat-obatan sesuai order dokter. Selanjutnya ada perlak atau pengalas, handscoon, alkohol swab, dan yang terakhir ada bengkok atau nirbecken. Nah, jika peralatannya sudah siap, lalu kita menuju ke tindakan. Nah, untuk lokasi penusukan dari tindakan pemberian obat SC, kita akan melakukan penusukan di daerah lengan atas atau di bagian deltoid. Nah, pada bagian deltoid ini, posisikan pasien duduk dengan serileks mungkin atau senyaman mungkin. Nah, untuk prosedur tindakan sama seperti tindakan sebelumnya, pastikan order dokter atau verifikasi kembali data dari pasien, lalu jelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan dan sebelum melakukan tindakan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, siapkan obat yang diperlukan, lalu cuci tangan kembali. Setelah itu, setelah peralatannya atau obat sudah siap, posisikan atau atur posisi pasien senyaman mungkin. Setelah memposisikan pasien senyaman mungkin, kita akan melakukan penusukan di daerah deltoid atau di bagian lengan atas. Lalu setelah itu kita memakai handscoon atau APD. Nah, setelah handscoon terpasang, lalu kita jangan lupa komunikasikan kepada klien atau kepada pasien bahwa tindakan akan segera dimulai dan minta pasien untuk tetap rileks dan tenang. Setelah itu, desinfeksi area penusukan atau area injeksi di bagian deltoid dengan cara memutar dengan diameter 5 cm dan berlawanan arah dengan jarum jam. Setelah itu, lakukan injeksi. Namun, jangan lupa untuk mengganti jarum menggunakan jarum yang lebih kecil atau jarum khusus untuk melakukan SC. Nah, untuk pemberian obat kali ini, sudut yang dibentuk yaitu sudut 45 derajat. Setelah membentuk sudut 45 derajat, tusukkan secara perlahan. Nah, setelah jarum masuk atau lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah atau tidak terdapat darah yang keluar, berarti lokasi penusukan atau teknik penusukan tepat dilakukan. Setelah itu, masukkan obat secara perlahan.
sampai obat habis. Jika sudah, lalu cabut jarum secara perlahan dan buang jarum atau bekas pad ke bengkok atau safety box. Lalu tekan secara perlahan atau secara lembut pada area penusukan. Nah, jika semua prosedur telah dilaksanakan, lalu kita perhatikan atau tanyakan respon pasien, lalu kita membereskan peralatan, cuci tangan, dan dokumentasikan setiap tindakan. Nah, pada video selanjutnya yaitu pemberian obat intrakutan atau IC. Pada prinsipnya, untuk persiapan alat sama saja seperti persiapan alat yang sebelumnya, hanya spuit yang digunakan adalah spuit 1 cc karena intrakutan ini biasanya atau tindakan ini digunakan untuk melakukan skin test atau biasanya untuk mengecek alergi pada suatu obat. Nah, penggunaan obat bisa berupa vial atau berupa ampul dan ada aquabides untuk melarutkan. Nah, sekarang kita masuk ke tata laksana untuk melakukan tindakan injeksi intrakutan. Tindakan injeksi intrakutan ini biasanya dilakukan untuk mengetes alergi pada pasien pada suatu obat, atau prosedur sebelumnya kita harus cek order dokter dan komunikasikan kepada klien dan tindakan yang akan dilakukan. Lalu tanyakan atau persetujuan pada pasien untuk tindakan yang akan dilakukan. Setelah itu, sebelum melakukan tindakan, cuci tangan terlebih dahulu. Lalu, identifikasi pasien. Setelah itu, pilih lokasi penusukan. Pilih area penusukan yang tidak terdapat banyak pembuluh darah karena tindakan ini hanya dilakukan pada bagian dermisnya saja, tidak pada kapilernya. Setelah itu, kenakan handscoon atau APD, lalu kita desinfeksi area penusukan menggunakan alkohol swab atau kapas alkohol dengan cara memutar berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, lalu kita ambil obat yang telah kita sediakan. Nah, dari 10 cc kita hanya menggunakan 0,5 cc. Lalu kita pilih area penusukan tadi, lalu masukkan obat, namun komunikasikan kepada pasien karena tindakan ini akan sedikit terasa perih. Lalu kita tusukkan secara perlahan dengan membentuk sudut 15 derajat. Setelah itu, masukkan obat secara perlahan. Nah, jika obat sudah masuk di kulit pasien akan terdapat gelembung kecil seperti gula. Nah, itu berarti tandanya obat sudah masuk. Lalu kita cabut secara perlahan, buang spuit ke safety box atau ke bengkok. Setelah tindakan selesai, buka sarung tangan dan bereskan peralatan. Setelah itu, sambil komunikasikan kepada pasien dan tanyakan bagaimana perasaannya. Lalu cuci tangan lagi, cuci tangan 6 langkah dan dokumentasikan setiap tindakan yang telah dilakukan. Jangan lupa memberi tanda di lokasi intrakutan untuk melihat apakah ada reaksi atau terjadi reaksi alergi pada obat yang diberikan. Selanjutnya yaitu injeksi atau pemberian obat intramuskular atau IM. Pemberian obat intramuskular ini diberikan pada daerah jaringan otot klien.
Lalu apa saja sih alat-alat yang digunakan? Alat yang digunakan sama seperti pada video sebelumnya. Speed yang digunakan pun sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti pada tindakan video sebelumnya, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus melakukan verifikasi order dokter, verifikasi obat apa yang digunakan, kapan harus diberikan obat. Setelah itu, verifikasi juga prinsip 6 benar pada obat. Nah, lalu jelaskan kepada pasien tujuan dari tindakan yang akan dilakukan dan tanyakan atau buat persetujuan apakah pasien bersedia dilakukan tindakan. Setelah itu mencuci tangan, 6 langkah cuci tangan. Jangan lupa untuk menyiapkan obat sesuai dengan keperluan atau kebutuhan pasien. Setelah obatnya sudah siap, lalu kita cuci tangan lagi dan posisikan pasien senyaman mungkin. Setelah itu, pilih area penusukan yang terdapat massa otot. Lalu kita pasang handscoon atau mengenakan APD. Lalu desinfeksi area yang telah dipilih tadi dengan cara memutar dengan diameter 5 cm berlawanan arah jarum jam. Lalu kita sedikit cubit pada area penusukan, tusukkan dengan diameter 90 derajat sampai semua jarum masuk. Setelah itu lakukan aspirasi. Apabila tidak terdapat darah, berarti posisi benar. Setelah itu suntikan secara perlahan, cabut spuit jika sudah, lalu kita tekan perlahan dan buang jarum ke safety box. Setelah itu, jika tindakannya sudah selesai, lalu kita bereskan alat, evaluasi perasaan dan dokumentasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.